Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fauzi dengan NIM 2021310046, mahasiswa dari Institut Teknologi Padang, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint mengenai tentang implementasi otonomi daerah dan good governance, di mana ini adalah tugas tentang kelompok 7 dan sudah dirundingkan dan saya rangkum dalam sebuah PowerPoint. Baiklah, saya akan langsung saja mempresentasikan PowerPoint ini. Judulnya adalah implementasi otonomi daerah dan good governance. Masuk ke poin-poin yang akan dibahas dalam PowerPoint ini adalah: yang pertama, latar belakang; yang kedua, rumusan masalah; yang ketiga, tujuan penulisan; dan yang keempat, kajian teori. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya, dikarenakan otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi. Otonomi daerah bertujuan diadakan agar sebuah daerah memiliki hak dan kewajibannya sendiri dalam mengatur daerahnya. Jadi karena itulah otonomi daerah dibutuhkan, karena setiap pemerintah daerah itu berhak dan memiliki kewenangannya sendiri untuk mengatur suatu daerah tersebut. Akan tetapi itu semua tidak lepas dari pengawasan pemerintah pusat, dan itu semua dikontrol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang masuk ke poin yang kedua, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari otonomi daerah dan good governance. Yang kedua, apa saja unsur-unsur dari good governance. Yang ketiga, apa saja asas-asas dari good governance. Yang keempat, bagaimana implementasi otonomi daerah di Indonesia. Yang kelima, apa yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu tujuan penulisan. Tujuannya yaitu untuk menambah wawasan pembaca dan penulisan pada materi implementasi otonomi daerah dan good governance. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui contoh implementasi otonomi daerah dan good governance. Tujuan yang ketiga, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, kajian teori. Pertama yaitu otonomi daerah. Secara definitif, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasar pada aspirasi masyarakat tersebut. Yang kedua, good governance. Pada dasarnya, good governance merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Masuk ke poin berikutnya, yaitu unsur-unsur good governance. Yang poin yang A-nya yaitu partisipan, di mana partisipan ini adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan. Yang kedua yaitu poin B, rule of law, yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Poin yang C yaitu transparansi, yaitu dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Poin yang ke D, responsiveness, yaitu lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus mencoba melayani setiap stakeholder. Poin yang E yaitu consensus oriented, yaitu good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. Poin yang ke F yaitu equity. Di sini maksudnya semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Poin yang ke G,
effectiveness and efficiency, yaitu proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Poin yang terakhir yaitu accountability, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, serta swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholder. Poin yang selanjutnya adalah asas-asas good governance, di mana kita di sini mempunyai 7 poin untuk asas-asas good governance. Poin yang pertama yaitu asas kepastian hukum, yaitu di sini artinya yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua yaitu asas tertib, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Poin yang C yaitu asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Poin yang D yaitu asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Poin yang E yaitu asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Poin yang F asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Poin yang terakhir asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat bertanggung jawab kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Poin yang selanjutnya kita masuk ke implementasi otonomi daerah dan good governance di Indonesia. Penyerapan good governance pada otonomi daerah sendiri dirintis awal pada era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadinya perombakan sistem pemerintahan yang menuntut kepada proses demokrasi yang bersih. Kan tetapi jika dilihat dalam kurun waktu 15 tahun ini, implementasi di sistem ini belum dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi di sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh masih banyaknya ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama dari good governance itu sendiri. Itulah yang menjadi tantangan untuk merealisasikan penerapan good governance di Indonesia. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan kebijakan otonomi daerah. Yang pertama, komitmen dan sikap politik pemerintah pusat. Dan yang kedua, sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang ketiga, organisasi yang seimbang dan dinamis. Yang keempat, hubungan kerjasama. Yang kelima, komunikasi dan koordinasi. Yang keenamnya yaitu perilaku dan sikap aparatur. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu contoh implementasi otonomi daerah di Indonesia. Di sini saya mendapatkan 3 buah contoh tentang implementasi otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu melanjutkan pelaksanaan sosialisasi dalam rangka menyamakan visi dan persepsi tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang diikuti oleh pejabat provinsi, kabupaten atau kota, dan masyarakat dengan menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat. Yang kedua, mengikuti dan menyelenggarakan seminar atau lokarya atau rapat koordinasi dan rapat kerja baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota. Yang ketiga, merumuskan substansi penataan kewenangan kelembagaan, postur organisasi, 3P, personil, perlengkapan, dan pembiayaan.
peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, baik di bidang pemerintahan daerah, pembangunan, maupun kemasyarakatan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah. Lanjut, di sini saya paparkan beberapa dari hasil wawancara kelompok kami, yaitu kelompok 7. Pertanyaan wawancara yang pertama yaitu, apakah otonomi daerah membawa pengaruh pada stabilitas negara? Kemudian narasumber menjawab, kalau dari pemerintah daerah, otonomi daerah itu tidak begitu berperan aktif dalam kestabilan negara. Dan wawancara yang kedua itu pertanyaannya, kenapa otonomi daerah tidak berjalan maksimal? Jawaban narasumber adalah karena rendahnya serapan anggaran daerah serta banyaknya korupsi. Wawancara yang ketiga yaitu pertanyaannya, apakah di Kota Padang otonomi daerah sudah berjalan maksimal? Dan narasumber menjawab, belum, karena peraturan yang sudah ditetapkan di Padang banyak yang dilanggar oleh masyarakat. Dan wawancara yang keempat, pertanyaannya, apakah Indonesia sudah good governance? Dan narasumber menjawab, itu masih bisa dibilang belum, tapi mau menuju ke sana itu benar katanya. Oke, mungkin itu cuman beberapa wawancara, sebenarnya ada 10 wawancara, cuman tidak cukup saya paparkan di sini. Lanjut, kita masuk ke poin kesimpulan. Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia ini belum terwujud dengan yang namanya good governance, karena masih banyaknya kekurangan pada sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan apa yang disebut dengan good governance itu sendiri. Contoh, pada otonomi daerah masih banyak pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugas. Di segi masyarakat juga banyak yang melanggar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak hanya di daerah saja, tapi pemerintah pusat masih banyak yang lalai dalam tugasnya dalam mengatur pemerintahan. Parahnya lagi, mereka banyak melakukan kasus korupsi. Inilah yang menyebabkan negara ini tidak akan maju. Ya, sehendaknya itulah kesimpulan yang dapat kami dapatkan dari wawancara tersebut. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Saya Ridwan Fauzi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.